Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Kembali lagi bersama kami BPPM Pasundan di podcast BPPM Talks episode 2 yang bertemakan Toxic Positivity, perkataan baik namun beracun, yang ditemani dengan dosen kami di FISIP Unpas, Ibu Almadina Rahmaniar. Nah, Ibu, kebetulan dari sini tuh karena pembahasannya toxic positivity, saya akan menanyakan apa itu toxic positivity menurut Ibu? Jadi toxic positivity itu adalah upaya kita untuk mempertahankan pola pikir positif meskipun kita sedang menghadapi suatu masalah, sebesar apapun masalahnya kita selalu berpikiran positif gitu. Baik, Bu. Jika dikatakan seperti positif, bagaimana jika orang itu tidak bisa berpositif saat banyak masalah itu, Bu? Jadi kita itu tidak bisa berpikir positif, malah sebaliknya bisa jadi ke negatif gitu, Bu. Nah, kalau misalnya sebenarnya gini, ketika kita menghadapi suatu masalah, artinya kita akan merespon dengan suatu emosi. Emosinya bisa emosi seperti apa itu berbeda-beda tergantung masalahnya. Nah, ketika kita menghadapi suatu masalah tersebut, kemudian kita meredam emosi kita dengan selalu berpikiran positif, itu yang dinamakan toxic positivity gitu. Jadi kalau toxic positivity itu lebih kepada upaya kita untuk selalu berpikiran positif. Justru ketika kita berpikir negatif berarti itu namanya bukan toxic positivity, tapi memang cara kita menghadapi masalah itu dengan cara yang negatif gitu. Oke, baik Ibu. Dan di sini ada pertanyaan yang kedua, itu apakah toxic positivity itu mampu mengganggu kesehatan mental? Ya, tentu saja kalau misalnya dibiarkan lama-kelamaan akan mengganggu kesehatan mental. Kenapa? Karena kita itu memang sudah diciptakan untuk ketika menghadapi masalah itu kita harus merespon dengan emosi. Emosi itu kan suatu bentuk perintah otak supaya kita mampu bereaksi terhadap masalah yang kita hadapi gitu. Nah, ketika kita selalu meredam emosi kita, itu akan larinya ke psikis kita gitu. Sebenarnya masalahnya berarti kan tidak terselesaikan dengan baik. Artinya kita menghindar dengan masalah tersebut, dengan kita berpikiran positif, itu kita menghindari bahwa masalah itu sebenarnya harus dihadapi secara negatif. Dalam arti kata, kita wajar ketika kita harus menghadapi masalah dengan marah, dengan nangis, itu kan wajar sebetulnya. Tapi ketika kita selalu berpikiran bahwa udahlah nggak apa-apa, biarin aja, mungkin memang harusnya begitu. Terus-terusan seperti itu, rasa sakit itu sebetulnya tetap ada di diri kita dan itu kita redam. Dan yang meredam itu lama-lama akan meluapnya dengan apa? Ya dengan gangguan mental. Baik, Bu. Nah, ketika masalah itu telah meredam atau ibaratnya nempel gitu ya, Bu, di hati. Nah, itu gimana cara menghilangkannya, Bu? Kita harus kenali dulu sumber masalahnya. Jadi kita telusuri dulu, kita nih numpukin masalah apa sih gitu. Kita urai satu-satu masalahnya, kemudian kita selesaikan satu persatu sumber masalahnya di mana, masalahnya dengan siapa, ya kita hadapi gitu. Jadi ketika kita menghadapi masalah dengan cara yang baik, itu bukan berarti kita menganggap masalah itu baik gitu. Paham nggak perbedaannya? Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, kita menganggap masalah itu baik, berbeda dengan halnya kita menghadapi masalah dengan cara yang baik gitu. Jadi artinya masalah itu harus dihadapi, bukan dianggap baik gitu. Cuman dihadapi dengan cara yang baik gitu. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu, kalau misalkan dari dampak toxic positivity itu apa saja sih, Bu? Misalkan ada dampak positifnya atau ada negatifnya juga? Positifnya sih ya ada ya, positifnya tapi sementara. Saat itu misalnya ketika kita menghadapi masalah terus ya udahlah biarin aja. Ya mungkin kita meredam akan oke saat itu gitu. Tapi kalau itu dibiarkan kita nggak inget lagi sama masalah itu gitu dan yang sebenarnya itu numpuk itu yang akan menjadi efek negatif. Efek negatifnya itu merusak psikis kita, kemudian juga ya masalah tidak terselesaikan. Itu dampak-dampak dari toxic positivity. Dampak. Baik, Ibu. Nah, Ibu kan di sini pasti ada aja nih orang yang selalu berpikir bahwa perbuatannya itu adalah hal yang positif. Namun penilaian orang lain atau perspektif orang lain itu ini tuh salah gitu. Nah, apakah itu eh, bisa dinamakan toxic positivity juga? Kalau toxic positivity itu lebih kepada suatu masalah yang memang tidak baik tapi dianggap baik gitu. Contohnya gini deh, misalnya kalau misalnya
aduh aku dapet nilai ulangan jelek misalnya. Terus udahlah nggak apa-apa, biarin aja. Nah biarin aja tuh kan sebenarnya tidak menyelesaikan masalah gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya ngomong kita biarin aja, tapi kita menghadapi ulangan selanjutnya dengan belajar dan lain-lain seperti itu. Maksudnya kita prepare dari awal gitu. Itu nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita udahlah nggak apa-apa, terus nggak apa-apanya tuh sampai mana? Udah gitu sampai situ aja. Itu kan toxic positivity artinya gitu. Terus misalkan aduh saya harus berhenti dari pekerjaan saya misalnya. Misalnya Ivan cerita sama saya seperti itu. Iya. Terus saya bilang, nggak apa-apa lah Van, wajar gitu. Udahlah biarin aja, nggak usah dipikirin dan ini dan ini. Saya memberikan respon-respon positif. Itu sebetulnya toxic positivity. Karena artinya tidak ada proses belajar dari Ivan menghadapi bahwa saya berhenti dari pekerjaan saya seperti apa gitu. Yang lebih baik saya bilang ke Ivan itu, iya Van, wajar kamu marah, wajar kamu kecewa. Ayo kita selesaikan ini. Nanti kalau itu sudah selesai, emosinya sudah keluar, baru kita kasih tahu. Ya mungkin kedepannya kamu akan dapat pekerjaan yang lebih baik dari ini, misalnya gitu. Jadi lebih kepada kita pahami dulu masalahnya, kemudian kita terima dulu masalahnya, kita hadapi dulu masalahnya. Baru setelah ada solusi dari masalah itu, baru kita kasih nasihat-nasihat positif. Baik Bu. Nah Ibu, di sisi lain kan adanya terjadi masalah di keluarga nih Bu. Nah dari masalah keluarga itu apakah bisa menyebabkan si seorang anak ini tuh menjadi toxic positivity? Nah menariknya toxic positivity ini banyak sekali terjadi di keluarga gitu, yang kadang kita tidak sadar. Misalnya anak mengeluh sama orang tuanya, misalnya aduh misalnya keluhan anak apa sih, misalnya aduh diganggu sama teman atau gimana gitu. Terus kadang orang tua tuh malah ya udahlah biarin, kan dia memang kayak gini orangnya, begini atau enggak ya harusnya kamu lebih baik dari dia begini. Nah itu tuh sebenarnya toxic positivity buat anak gitu. Seperti halnya membanding-bandingkan anak, misalnya kok kamu nilainya segini sih, lihat tetangga nilainya segini. Nah itu toxic positivity, itu racun buat anak gitu. Seharusnya orang tua menerima dulu permasalahannya apa sehingga si anak ini dapat nilai yang jelek. Orang harus menyadari juga apakah kesalahannya memang datang dari si anak atau kan dari si orang tuanya sendiri gitu. Nah itu harus diselesaikan, bukan diadu argumen dengan hal-hal yang nasihat-nasihat positif aja terus yang dimunculin gitu. Nanti akhirnya si anak tidak bisa meluapkan emosinya. Si anak kebingungan untuk bagaimana cara mengelola emosi dengan baik. Nah itu yang tanpa kita sadari sebetulnya banyak terjadi di lingkungan inti kita, yaitu keluarga gitu. Itu termasuk pengalaman saya juga di keluarga. Oh gitu ya? Iya Ibu, jadi kebetulan saya juga memiliki masalah yang sama, mungkin bisa disebut toxic positivity ya Bu ya. Dan di sini tuh sebagian besar bukan lagi tekanan, tapi untuk pribadi membutuhkan perhatian dari orang tua juga gitu. Nah, cara menanggapi hal itu harus bagaimana Bu? Kalau untuk di usia sekarang, mungkin di usia mahasiswa gitu ya, mungkin kan sudah lebih paham gitu ya. Jadi sudah waktunya ya menyadari diri sendiri aja. Maksudnya gini, boleh kita memberikan saran sama orang tua kita, boleh kita sharing sama orang tua kita. Justru bagus kalau kita bisa membuka obrolan sama orang tua, artinya kita bisa menyelesaikan permasalahan bukan hanya di diri kita, tapi langsung kepada fokus utama orang yang menyebabkan kita merasa diberikan toxic positivity gitu. Jadi kita kenali sumber masalahnya itu tadi. Jadi kita cari tahu dulu masalahnya yang mana, kemudian toksiknya seperti apa yang kita rasakan, kita obrolin itu, kita sharing dan kita selesaikan sama-sama gitu. Karena setiap orang apalagi udah umur mahasiswa gitu ya, kayaknya sangat berhak untuk berbicara, namun dengan cara yang baik tentunya kalau sama orang tua. Betul Bu, tapi saya udah coba beberapa kali nih ya Bu ya. Nah, ketika ingin mendekati orang tua dan topik masalahnya itu selalu stuck di situ gitu Bu. Jadi orang tua pun menanggapinya ya dengan hal-hal itu lagi. Jadi nggak ada kemungkinan untuk memasuki ini tuh harus kemana jalannya gitu. Dan itu menyebabkan tekanan kepada diri sendiri gitu. Jadi selalu berpikir ini harus kayak gimana. Terus ada perkataan bahwa ke saya itu, oh kamu itu gagal gitu, kamu tuh anak yang gagal gitu. Nah itu
harus gimana gitu, Bu? Gini, kalau misalnya sudah dicoba berulang kali dan mentok gitu ya, artinya memang dari pihak orang tua mungkin sudah sampai situ aja gitu. Artinya kemampuan atau pemahaman orang tua dalam mendidik atau membesarkannya memang caranya ingin seperti itu. Berarti balik lagi ke diri kita. Balik lagi kalau misalnya usia mahasiswa itu sudah mau beranjak dewasa. Seseorang itu dikatakan dewasa kalau dia sudah bisa menerima dirinya sendiri dan dia sudah paham bahwa lingkungan itu tidak semuanya bisa seperti yang kita harapkan. Artinya kita juga tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau kita sudah bisa berpikir dewasa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Meskipun itu salahnya orang lain gitu. Walaupun itu salahnya orang lain, ketika kita sudah mencoba untuk mengclearkan tapi lingkungan tidak mau clear, artinya kita yang harus clearin diri kita sendiri gitu. Jadi kita cari tahu di diri kita sendiri, kita mau solusi seperti apa untuk diri kita sendiri, kemudian coba pelajari itu, coba pahami itu, dan kita lakukan itu sendiri gitu. Oke, baik Ibu. Jadi bahwa toxic positivity ini benar-benar berbahaya ya Bu ya untuk kalangan anak-anak. Betul. Dan di sini mungkin kepada orang tua yang melihat podcast ini, jangan sampai melakukan toxic positivity kepada anak-anak, karena ini akan mengganggu psikis dan mental anak-anak ibu dan bapak ini. Pesan dan kesan dari Ibu Alma bagaimana, Bu? Mungkin ini aja kali ya, gimana caranya supaya kita terhindar dari toxic positivity kali ya, gitu mungkin. Kalau itu sih lebih kepada kita kenali diri kita kenali setiap permasalahan yang ada di kehidupan kita, pahami sumber masalahnya, kemudian kita berusaha mengendalikan emosi yang mana yang bisa kita kendalikan gitu. Jadi ketika menghadapi suatu masalah, kan itu tadi, kita bagaimana caranya menghadapi masalah dengan cara yang baik, bukan berarti menganggap masalah itu baik gitu ya. Jadi bagaimana caranya, yaitu berarti bagaimana kita memilih yang mana, emosi yang mana yang bisa kita kendalikan supaya kita bisa menghadapi masalah dengan baik. Kemudian bisa juga kita mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan positif gitu. Misalnya kalau senang nulis, kita coba nulis, senang menggambar, kita coba menggambar gitu. Mengalihkan emosi-emosi ke hal-hal yang positif gitu. Tapi satu hal bahwa setiap permasalahan itu harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Setuju, Bu. Kita juga sepakat. Baik, akan saya tutup. Kami dari BPPM Talks episode 2 ini semoga bermanfaat dan bisa dipelajari lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.